warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmawati Cewardani. Nah, karena saya belum kenal kalian semua, bolehkah saya tahu nama kalian? Boleh. Ya. Saya Bariro. Saya Siti Nurjana. Saya Andin Septia Biantari. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ya. Materi hari ini yaitu tentang peran generasi milenial dalam mengimplementasikan ilmu pendidikan bahasa Indonesia untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Lalu, di sini yaitu tentang generasi milenial adalah generasi yang istimewa karena generasi ini lahir pada masa perkembangan teknologi yang semakin maju. Salah satu lingkup generasi adalah mahasiswa milenial. Mahasiswa merupakan pengantar layar jembatan menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi, kritik, bahkan saran dari masyarakat untuk pemerintah adalah peran mahasiswa sendiri. Peran mahasiswa berpengaruh tercapainya satu Indonesia yang maju. Lalu di sini tentang peserta didik abad ke-21 dan pola pikir guru. Peserta didik pada era digital memiliki karakteristik sangat berbeda dengan era pendidik atau guru hidup di zamannya. Generasi yang lahir pada era digital adalah digital native, artinya sejak lahir telah dilingkupi oleh berbagai macam peralatan digital seperti komputer, video game, digital music player, kamera video, telepon seluler. Kondisi ini berpengaruh besar pada psikologi siswa dan anak-anak muda bangsa ini. Secara psikologis, perkembangan peta kognitifnya, perkembangan beragam kebutuhan, perubahan pada kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan tata nilainya. Komputer dan internet itu dijadikan sarana yang efektif bagi siswa untuk belajar, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Lalu di sini ada tantangan guru pada era digital. Tantangan yang dihadapi guru pada era komputer dan teknologi digital makin kompleks. Tantangan mengajar bagi guru abad ke-21 mencakupi yang pertama mengajar dalam masyarakat multikultural. Yang kedua seperti mengajar untuk mengkonstruksi makna. Yang ketiga yaitu mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat mengajar dan akuntabilitas. Yang kelima yaitu mengajar dan pilihan. Keenam, mengajar dengan pandangan baru tentang kemampuan. Yang ketujuh yaitu mengajar dan teknologi. Selanjutnya tentang tantangan pemilihan dan pengembangan bahasa ajar. Guru itu memiliki peran sangat strategis, sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena guru merupakan pribadi harus memiliki penerjemahan dan menjabarkan nilai-nilai terdapat dalam kurikulum dan mentransformasikan nilai-nilai kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Buku pelajaran dalam pembelajaran bahasa sebagai yang pertama sumber untuk bahan presentasi lisan atau tertulis, yang kedua sebagai sumber aktivitas bagi praktik dan interaktif komunikatif siswa, yang ketiga sebagai sumber referensi untuk siswa mengenai aspek kebahasaan, yang keempat yaitu sumber rangsangan dan ide bagi aktivitas bahasa kelas. Yang kelima yaitu sebagai silabus dalam buku terdapat tujuan belajar yang telah ditentukan. Kita lanjut slide yang berikutnya yaitu tentang bahan ajar bahasa Indonesia berwawasan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sebagai sebuah proses reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan untuk semua dicirikan oleh tujuan sifat dasar, yaitu pendidikan anti rasis. Kalian tahu kan rasis itu apa? Tahu. Kalian tahu ya pasti kalau Ya, rasis itu tentang warna kulit, gitu loh. Ras. Jadi itu tentang pendidikan anti rasis.
pendidikan dasar, pendidikan untuk semua siswa, pendidikan melalui kurikulum, pendidikan untuk keadilan sosial, pendidikan sebagai sebuah proses, dan pedagogi kritis. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia multikultural, guru memiliki pemahaman lintas budaya. Guru juga memiliki wawasan cukup tentang menghargai keragaman bahasa, agar segala sikap dan tingkah laku menunjukkan sikap egaliter dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Guru untuk mendesain pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan multikultural, pendidikan berperan untuk menghasilkan generasi multikultur, yaitu generasi yang menghargai perbedaan, menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu tentang bahan ajar bahasa Indonesia bermuatan kecerdasan ekologis. Salah satu faktor pengembangan kurikulum 2013 adalah tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu terkait dengan masalah lingkungan, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Guru memperhatikan dan mengkomunikasikan berbagai tuntunan bersifat lebih makro, berbagai kebutuhan peserta didik, baik skala lokal, nasional, maupun global. Kita lanjut yaitu peran guru bahasa Indonesia. Peran pengajar lebih ditekankan pada pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotor. Peran pendidik lebih ke arah pemahaman atau penanaman sikap positif efektif. Tantangan terberat bagi guru dalam menghadapi generasi milenial terletak pada penanaman sikap atau karakter. Lalu selanjutnya, media penunjang pembelajaran bahasa Indonesia. Di slide berikutnya, yaitu tentang media penunjang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu media pembelajaran merupakan keharusan jika ingin masuk ke dunia milenial. Kehadiran media bukan sekedar penunjang, dapat menjadi bahan pembelajaran utama. Sarana menghadirkan media dapat menggunakan gawai atau telepon genggam, komputer, laptop, modem, dan jaringan. Gawai ini tidak pernah lepas dari kehidupan siswa, dimanfaatkan untuk sarana belajar agar pemanfaatan secara positif. Sekolah menyediakan jaringan internet secara terlokalisasikan, sehingga para siswa dapat mengakses dalam area belajar. Dalam area belajar. LCD untuk memutar film sebagai contoh dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Para siswa berpikir kritis tentang realita dalam kehidupan, misalnya seperti penyajian video misalnya penyajian video pendangkalan sungai dijadikan bahan diskusi sehingga para siswa memiliki konsep penyelesaian kasus. Kita lanjut yaitu tentang problematika pembelajaran milenial. Guru atau tenaga pendidik pada era revolusi industri 4.0 itu wajib meningkatkan pemahaman dan kecakapan pada literasi media, memahami informasi diberikan kepada para siswa, serta menemukan solusi menyelesaikan permasalahan. Tolong gituin, dimatiin dulu rekamannya. Oke. Lalu di slide berikutnya tentang problematika pembelajaran milenial. Guru atau tenaga pendidik pada era revolusi industri 4.0 wajib meningkatkan pemahaman dan kecakapan pada literasi media, memahami informasi diberikan kepada para siswa, serta menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Revolusi industri ini adalah kelanjutan beberapa revolusi sebelumnya, sejak tenaga manusia dan hewan digantikan oleh tenaga mesin uap. Revolusi industri 2.0 itu ditandai dengan penemuan pembangkitan tenaga listrik. Tenaga listrik revolusi industri 2.0 itu lahirnya teknologi pesawat telepon, alat transportasi seperti mobil hingga pesawat terbang. Kalau misalnya revolusi
3.0 itu ditandai dengan hadirnya teknologi komputer, jaringan internet, dan digitalisasi mengubah dunia industri. Ini memasuki revolusi industri 4.0 yang kita bahas saat ini ya. Itu ditandai oleh komputer super canggih dan kecerdasan buatan atau inteligensi artificial, revolusi internet of things, autonomous vehicles, bioteknologi, dan nanoteknologi. Lanjut, yaitu tentang pendidikan untuk generasi milenial. Fungsi pendidikan adalah menumbuhkan siswa untuk secara sadar berpikir kritis. Era revolusi industri 4.0 itu adalah fakta yang telah terjadi. Generasi milenial telah masuk abad yang penuh lompatan teknologi. Peran guru pun adalah menyeimbangkan agar kehidupan melalui ruang-ruang belajar. Kehidupan dipecahkan karena sekolah hakikatnya merupakan laboratorium kehidupan. Tuntunan pendidikan agar mampu menjadikan para peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, serta inovatif. Selanjutnya, kesimpulannya nanti ya, kita akan langsung ke sesi tanya-jawab. Apakah dari kalian ingin bertanya tentang sebentar, ingin bertanya tentang peran generasi milenial dalam mengimplementasikan ilmu pendidikan bahasa Indonesia untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Tamara. Bagaimana peran mahasiswa mengajar di era revolusi 4.0? Terima kasih. Bisa diulangin itunya soalnya, pertanyaannya? Bagaimana peran mahasiswa mengajar di era revolusi 4.0? Oke, di sini saya akan menjawabnya ya. Jadi, pertanyaan dari Tamara itu kan tentang bagaimana peran mahasiswa mengajar di era revolusi 4.0. Itu adanya pergeseran tenaga kerja manusia ke arah digitalisasi. Kan kalau misalnya di era revolusi 4.0 itu kan memang sudah modern ya. Jadi tenaga kerja manusia itu ke arah digitalisasi yang merupakan bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa. Peran manusia serta demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Sebagai generasi penerus, mahasiswa harus dapat menjadi personal yang siap untuk bersaing tidak hanya di negara sendiri, namun juga di ranah global. Karena di era ini, terlebih dengan adanya MEA, di mana pasar-pasar dari berbagai negara ikut bersaing. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Benar kan? Lalu kondisi permasalahan utama yang paling krusial dalam menghadapi industri 4.0 saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia atau SDM. Oleh karenanya perlunya dorongan peningkatan SDM agar mampu berdaya saing global. Bahkan kalau bicara revolusi industri 4.0, salah satu kelemahan atau tantangan terbesarnya adalah banyak tenaga kerja kita yang tidak kompatibel. Oleh karenanya perlunya dorongan peningkatan SDM agar mampu berdaya saing global. Bahwa mengenai revolusi industri 4.0, salah satunya kelemahan adalah tantangan terbesar adalah banyak tenaga kerja yang tidak berkompatibel. Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, yaitu penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Mahasiswa itu harus kembali ke jati dirinya yang mampu menjadi agent of change, agent of analysis, dan agent of control supaya maksimal dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi, kalau misalnya untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang untuk menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah.
di perkuliahan saja, namun mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, dan berorganisasi, dan lainnya. Seperti itu ya. Peran mahasiswa itu yaitu tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah saja di perkuliahan, namun mahasiswa juga mampu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, berorganisasi, dan lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dapat dipahami. Sudah paham, Tamara? Paham, terima kasih. Oke. Apakah ini ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, pada slide ke-9 di PPT itu kan peran pengajar lebih ditekankan oleh pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotor. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan keterampilan psikomotor? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Siti Nurjana telah bertanya ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan psikomotor. Keterampilan psikomotor itu kan adalah dominan yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik itu, dan keterampilan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan, ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Seperti itu, Siti. Sudah paham? Bisa tolong jelasin contoh-contohnya buat bahan pengajarannya itu gimana ya? Oke, jadi contohnya itu seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam keterampilan psikomotor. Sudah paham? Sudah paham, terima kasih. Ya, sama-sama. Sonja, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mau nanya dong, Ya. bagaimana sih peran guru bahasa Indonesia dalam menghadapi situasi di mana para pelajar masih kurang memahami pentingnya berbahasa yang baik dan benar untuk menghadapi revolusi industri? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya terima kasih ya, siapa namanya? Andin. Terima kasih telah bertanya. Di sini saya akan menjelaskan maksud si Andin itu kan peran guru bahasa Indonesia dalam menghadapi situasi di mana para pelajar masih kurang memahami pentingnya berbahasa yang baik dan benar untuk menghadapi revolusi industri. Benar bukannya begitu? Ya kan? Di sini kan manusia itu kan pasti membutuhkan namanya pendidikan dalam kehidupannya. Karena pendidikan itu merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan pada dasarnya yaitu pendidikan merupakan fondasi selanjutnya dan merupakan fondasi untuk pendidikan selanjutnya dan pendidikan nasional. Untuk itu, akses suatu bangsa tidak hanya terletak pada sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas. Maka diperlukannya peningkatan sumber daya manusia Indonesia sebagai kekayaan negara dan investasi untuk mencapai kemajuan bangsa. Jadi, pendidikan itu adalah salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia, dan sikap guru pun yang mendidik harus memiliki pengaruh terhadap perkembangan jiwa peserta didik. Sehingga guru dituntut memiliki sikap yang tepat yang sesuai dengan tuntunan tugas profesionalnya secara bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada guru. Salah satunya belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya itu akan dilakukan oleh guru ya. Lalu apa sih peran dan fungsi seorang guru itu? Nah, jadi peran seorang guru itu di dalam pendidikan di sekolah, masa depan anak didik banyak tergantung kepada guru.
Guru yang pandai, bijaksana, dan mempunyai keikhlasan dan sikap positif dapat melahirkan siswa-siswa yang berpengetahuan luas. Jadi, peran seorang guru itu sebagai pengajar yang merupakan peran yang paling populer selama ini. Masih banyak yang menganggap bahwa tugas utama guru itu adalah mengajar, sedangkan membimbing dianggap sebagai tugas. Guru tidak hanya dituntut sebagai pengajar, akan tetapi paling tidak sebagai pengajar yang mendidik. Bahkan atau bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan penyelesaian tugas bersama dalam kelompok, dan setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah. Seperti itu perannya. Apakah sudah jelas, Andin? Jelas, Cama. Makasih. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bariro mau tanya. Apa? Apa Bariro ingin bertanya apa? Apa itu teknologi otomatisasi dan teknologi cyber? Terima kasih. Sama-sama. Oke, kan tadi Bariro bertanya tentang apa itu teknologi otomatisasi ya, dan teknologi cyber. Jadi, teknologi otomatisasi itu adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia di dalam industri dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam otomatisasi ya. Lalu kalau misalnya teknologi siber itu, nah, teknologi siber itu kan masyarakat itu yang lebih akrab itu dengan istilah dunia maya, yang merupakan sebuah gambaran besar informasi yang berasal dari dunia realitas, karena Gibson pernah menyebutkan hal ini sebagai suatu bentuk kesadaran tanpa tubuh dengan masuk ke dalam sebuah jaringan. Seperti itu. Contohnya ya, mungkin kalian masih kurang paham ya, teknologi siber itu saya akan memberikan contohnya seperti Internet of Things, atau disingkat dengan LOT ya, merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dengan komputer. Terus contoh yang kedua itu seperti big data. Itu yang termasuk ke dalam teknologi cyber. Yaitu big data itu adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Seperti itu. Bisa dipahami, Barino? Bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Menurut saya nggak bertanya soalnya menurut saya udah jelas. Iya. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas. Cukup jelas. Sudah cukup jelas. Sudah jelas banget jawabannya dari yang pertanyaan saya sampai pertanyaan terakhir Bariro. Kenapa, Tamara? Bisa diulangi lagi? Sudah jelas dari pertanyaan saya sampai pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Rahmawati. Oke. Jadi Ternyata kalian sudah jelas ya, sudah paham. Sebentar. Di sini kan kita di PPT-nya itu kan tentang
menghadapi generasi milenial dalam mengimplementasikan ilmu pendidikan bahasa Indonesia. Pastikan kalau misalnya di dalam generasi milenial itu kan pasti adanya menghubungkan tentang multikultural ya, terhubung dengan multikultural. Ya, di slide berapa yang ada masyarakat multikulturalnya? Nah, tentang tantangan guru pada era digital itu, tantangan yang dihadapi guru pada era komputer dan teknologi digital makin kompleks. Itu seperti mengajar dalam masyarakat multikultural. Saya akan menjelaskan apa itu masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena kemajemukan suku bangsa, ras, agama, etnis, dan lain-lainnya. Lalu, menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural? Menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural? Menurut saya bisa. Belum. Kenapa? Alasannya kenapa? Coba. Oke, kalau begitu karena nggak ada yang jawab, saya akan menjelaskannya. Jadi, di dalam masyarakat Indonesia itu bisa dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural. Bisa ya, karena maksud dari kultur adalah berbagai suku, adat, istiadat di dalam masyarakat. Jadi, sangat bisa masyarakat Indonesia disebut multikultural karena terdiri dari berbagai banyak suku. Seperti itu. Sudah paham? Paham. Paham. Materi hari ini cuma cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya, oke ya. Materi hari ini cukup sampai di sini saja, lalu saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi di era revolusi industri 4.0 itu akibat perkembangan internet dan teknologi digital yang menyebabkan segala menjadi tanpa batas. Dan guru itu pun dituntut mampu memberikan kepada siswa keterampilan yang dibutuhkan oleh revolusi industri. Pembelajaran pada 4 karakter belajar abad ke-21 yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, harus kreatif dan inovatif, kolaborasi, dan komunikasi. Guru pun dituntut harus terbuka secara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai kebutuhan siswa dari segi penyediaan materi ajar, penggunaan mode pembelajaran, penggunaan teknik penilaian, dan penciptaan atmosfer belajar yang menantang. Seperti itu kesimpulannya. Karena materi hari ini sudah selesai, saya akan menutupnya ya. Saya akan menutupnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, ucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.